Selamat pagi, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tak terasa setiap langkah kita, kasih sayang Tuhan telah mengantar saudara dan saya memasuki akhir pekan kita. Ada banyak rencana-rencana kita di hari ini, namun sebelumnya biarlah kita diperlengkapi oleh firman Tuhan untuk kita melakukan segala sesuatu yang hari ini saudara dan saya sudah rencanakan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kembali di pagi hari yang indah ini, kami datang kepadamu dan mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pemeliharaanmu selalu kami rasakan. Baik sepekan lamanya Engkau selalu bersama kami, bahkan dalam tidur malam kami, Engkau sudah mengantar kami memasuki pagi hari yang indah dan akhir pekan yang indah. Sebelum kami mengisi akhir pekan ini, kami Tuhan memohon kepadamu Tuhan, perlengkapi kami dan penuhi bejana hidup kami dengan firman-Mu. Lalu karuniakan kami Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami semua untuk dapat mengerti akan firman-Mu dan kami mampu untuk melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Yesus Kristus. Kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, di akhir pekan ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam Amsal pasal 7 pada ayatnya yang ke-26 yang mengatakan, karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, satu perbuatan 1000 korban. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terkadang kita tidak melihat akan apa yang akan terjadi ke depan. Terkadang kita hanya fokus pada kepentingan diri kita, kenikmatan, kepuasan diri kita, tanpa memperhatikan yang lain. Itu yang mengakibatkan bahwa kita pada akhirnya ketika jatuh dalam dosa, maka kita menyadari bahwa kita telah membuat cemar seluruh hal-hal yang baik. Kalau kata pepatah mengatakan, panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Atau mungkin kita juga ingin mengatakan, setitik nila bisa rusak susu sebelanga. Mari kita perhatikan apa yang membuat kita buat. Ketika kita sendiri berbuat dosa, pada akhirnya semua yang kita sudah rancang akan hancur begitu saja. Dan akan membawa akibat korban yang begitu banyak. Bukan hanya ketika diri kita, orang di sekitar kita, orang yang kita cintai akan menanggung dosa akibat segala tindakan kita. Dan itulah yang dinasihatkan oleh seorang penulis Amsal. Ketika kita juga diingatkan, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena akibatnya, dampaknya itu membawa hal yang banyak. Bukan hanya diri kita, tapi orang di sekitar kita akan menjadi korban. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, pada hari ini kita semua mau diingatkan kembali. Supaya kita selalu menjadikan firman Tuhan itu sebagai pelita, sebagai terang. Supaya kita mendengar perintah Tuhan. Kita menjadikan itu sebagai santapan rohani. Sehingga kita tidak salah langkah. Dan kita tidak mencari kepuasan pribadi. Tapi bagaimana? Terlebih lagi bagi kita yang sudah berkeluarga. Bagi kita yang mempunyai anak-anak untuk meraih masa depan. Ketika kita sebagai orang tua salah melakukan sesuatu, maka akan berdampak luas bagi istri, bagi keluarga, bagi anak-anak kita. Dan semuanya akan merusak. Semuanya akan berakibat membawa korban-korban dalam kehidupan kita. Saudara, hidup kita tentu bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga. Karena itu tetaplah jaga hidup kita. Dan biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan menjadikan fondasi hidup kita dengan firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan seseorang mendapat pengetahuan. Selamat menikmati akhir pekan. Dan tetaplah kita hidup pada jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai
kita meninggalkan atau membuat banyak orang yang kemudian menderita karena hawa nafsu kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk adik Aprodite Cecilia Prabowo, adik Calvin Gustavo Colosolini, saudara Stefano Antonio Nanlohi, dan penatua Rita Sandra Lengko. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami ketika mereka menikmati pertambahan usia, diberkatilah hidup mereka. Kami menyerahkan juga ya Bapa di sorga untuk jemaat GPB Sejahtera yang ada di 5 sektor pelayanan. Tuhan Yesus memberkati tiap keluarga, tiap pribadi. Kami berdoa untuk para diaken dan penatua. Tuhan berkati dalam segala tugas dan tanggung jawab, baik karya kerja maupun pelayanan mereka. Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga mereka. Kami berdoa untuk unit-unit misioner. Kami berdoa untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, Vikaris Rocky, dalam menjalankan masa vikariatnya. Kami serahkan semuanya ya Bapa dalam tangan kasih setia Tuhan Yesus saja. Engkau memberkati segala sesuatunya seturut dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Pagi ini juga kami mau berdoa ya Bapa di sorga untuk hamba Tuhan, Bapak Pendeta Emeritus Jeffrey Sempotan. Tuhan berkati dalam persiapan memasuki tahapan katerisasi pada hari Senin mendatang. Biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu memberkati segala sesuatunya dan persiapan, bahkan pada harinya nanti. Tangan Tuhan turut bekerja di dalam setiap pribadi para medis, sehingga semuanya boleh berjalan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan hamba-Mu ini, Pendeta Emeritus Jeffrey Sempotan, boleh menikmati kembali kekuatan dan pemulihan. Kami mau menyerahkan ya Bapa di sorga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati akan aparat-aparat keamanan, berikan mereka hikmat, kekuatan dalam menjalankan tugas. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Inilah doa syukur kami dan permohonan kami di akhir pekan ini. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati saudara.